Sadarkah Anda ketika berhubungan dengan Tuhan, bisa itu berupa sholat, berkontemplasi, sembahyang, atau apapun namanya. Bagaimana kita bisa terhubung dengan sesuatu yang tidak diketahui? Tuhannya laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Utusannya, Rasulnya sudah tiada, bahkan nabinya pun juga sudah khatam, sudah berakhir. Dan yang kita temukan hanya dalil-dalil yang disampaikan para pendakwah. Atas ibadat tersebut, dengan manisnya kita dijanjikan kenikmatan surga, pengampunan dosa, tapi surganya nanti, pahalanya pun juga nanti. Kira-kira kebenaran model apa? Bisakah Anda menunjuki caranya, jalannya untuk menuju Tuhan? Inti dari agama adalah kebersambungan manusia dengan Tuhannya. Namun yang jadi masalah, Tuhan itu maha mutlak, maha ultrasonor, di alam laisa kamitslihi syai'un. Lantas bagaimana cara koneksinya? Bagaimana cara nyambung dengan Tuhannya? Akhirnya semua itu disimplikasi sebagai sebatas keyakinan saja, sebatas prasangka saja. Untuk itu, mari coba kita eksplorasi secara tahap demi tahap. Pada sebuah komunikasi yang paling sederhana, sebagaimana gambar berikut, ini adalah komunikasi dalam satu ruang dan waktu yang sama, di mana kedua entitas bisa saling berhadapan-hadapan dan saling terjadi komunikasi antar keduanya. Sekarang kita coba kepada pemahaman yang lebih rumit lagi, yaitu bagaimana ketika komunikasi dijalin pada suatu kondisi beda ruang, beda waktu, namun dia ada di dimensi yang sama. Semisal ada seorang di kota Jakarta berhubungan dengan seorang di Surabaya melalui sebuah handphone, maka dia akan berbicara dengan handphonenya dan akan merubah gelombang suaranya menjadi sebuah gelombang yang digital. Kemudian dari HP tersebut dirubah menjadi gelombang elektromagnetik dan diterima oleh sebuah BTS. Dan seterusnya sampai kembali lagi dirubah menjadi gelombang suara. Sehingga kata halo dari sini melalui serangkaian proses kembali diterima halo. Namun secara kasat mata, proses pergerakan komunikasi ini tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Coba bayangkan, jika kita melihat orang sholat, orang beribadah, namun pemahaman kita sudah pada di level ini, tentu kita tidak akan sesederhana menerjemahkan sebagaimana komunikasi dua arah dalam satu dimensi, dalam satu ruang dan waktu. Ini jelas terlihat dan terdengar. Namun komunikasi model sambungan telepon nirkabel ini sudah tidak bisa dilihat dan didengar berjalannya arus komunikasi tersebut. Lantas kemudian bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan yang berbeda ruang, berbeda waktu, berbeda zat, bahkan berbeda secara dimensional? Kalau kita hanya sebatas melihat gerakannya, kita melafadzkan bacaannya, mungkinkah suara dan gerakan tersebut bisa bersambung ke sesuatu yang laisa kamitslihi syai'un, yang amat berbeda? Slide ini menjelaskan bahwa semesta itu sifatnya dimensional dan gradatif. Pada dimensi tertinggi ini adalah dimensi alam ketuhanan atau alam maha, maha qadim dan maha mutlak.
yang berbeda dengan segala sesuatu. Dan untuk mempersambungkan antar dimensi ini, Tuhan menciptakan ultrastruktur rohani yang dinamakan tali wasilah, yaitu sebuah tali kebersambungan antara rohani manusia di dunia ini dengan Tuhannya melalui adaptor dimensional rohani Rasul atau Rasulullah. Inilah utusan Tuhan, bentuknya adalah frekuensi gelombang. Dan sistem semesta raya ini beroperasi dalam sistem gelombang, karena gelombang bisa menembus segala dimensi. Lantas bagaimana caranya manusia bisa bersambung kepada Tuhannya? Coba kita cermati apa yang terjadi di masyarakat, di umat. Ini adalah gambaran manusia dari berbagai agama, dari berbagai kepercayaan, ketika dia beribadah atau bersambung kepada Tuhannya. Inilah yang disebut dengan ritual atau syariat. Isinya adalah gerakan, kemudian doa, atau mantra-mantra, atau nafas, yang pada prinsipnya semua itu sifatnya mekanis atau manual, sehingga hasilnya kalaupun dia berupa metafisika, dia sifatnya metafisika infra, dia tetap ada di area dunia ini. Jadi yang hijau ini adalah batas alam dunia, yang kuning ini alam akhirat, dan yang putih ini adalah alam maha akhirat, alam ketuhanan. Lantas bisakah ibadah secara mekanis ini bersambung kepada Sang Kausa Prima? Dipastikan tidak akan bisa dan impossible, karena beda secara dimensi, beda secara materi, beda ruang, beda waktu. Oleh karenanya, umat hanya sebatas diyakinkan dengan dogma-dogma, dengan afirmasi, dengan keyakinan, dengan bawah sadarnya bahwa ibadahnya ini bisa bersambung, bisa sampai kepada Tuhannya. Tetapi dipastikan sesuatu yang mekanis tidak mungkin melewati batas-batas dimensi ini. Oleh karenanya, kami dari Tarekat Qadim menyampaikan sebuah pemahaman hasil dari pengalaman atau laku kami, yaitu temukanlah dan sambungkanlah diri kita ini ke dalam gelombang semesta, kesadaran rohani melalui transmitternya. Inilah dahulu transmitter tersebut adalah seorang nabi, yang pada prinsipnya dia frekuensi rohaninya sama dengan rohani Rasul. Dan tentunya rohani Rasul adalah representasi dari getarannya, getaran ilahi. Namun setelah Nabi berakhir selalu ada transmitter penggantinya. Di masing-masing agama tentu berbeda. Namun dalam Islam inilah yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Dialah yang disebut al-wasilah. Sehingga ketika umat mau beribadah, mau terhubung dengan Tuhannya, harus menginduksi kepada al-wasilah tersebut melalui vibrasi dan resonansi untuk menyamakan gelombang rohaninya. Pada prinsipnya itu bahwa kami tidak mengurusi bagaimana cara seseorang mengekspresikan ibadahnya, karena sejarah membuktikan seluruh nabi-nabi cara beribadahnya berbeda-beda. Namun dipastikan seluruh nabi itu sampai kepada Tuhannya. Dan kami telah menemukan rumusannya, bukan gerakannya, bukan bacaannya, bukan mantra dan nafasnya, melainkan getaran rohaninya. Ikuti terus channel Quantum Sufism yang mengeksplorasi dan mengkolaborasikan spiritual dan sains untuk membimbing dan menunjuki umat kepada Tuhannya. Salam kebangkitan agama Tauhid, kedamaian bagi semesta.